Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B2 CGP Angkatan 9 Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Di sini saya bertindak sebagai supervisi. Nama saya Suryadi dari SDN 1 Besik. Di sebelah saya, nama saya Nono Haryono dari SDN 1 Jatimerta, Kecamatan Gunung Jati. Dalam hal ini saya bertindak sebagai coach. Dan di sebelah saya, ya, perkenalkan, nama saya Solihin dari SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon. Kali ini saya akan bertindak sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suryadi, silakan masuk Pak Suryadi. Terima kasih. Pak Lalu gimana lagi? Ngapain Pak? Ini Pak Suryadi, saya lagi mengoreksi melihat hasil nilai kartu praktikum kimia. Luar biasa, rajin sekali Bapak. Di sini di laboratorium kimia. Silakan duduk Pak Suryadi. Terima kasih Bapak. Ngomong dari mana Pak Suryadi? Iya, saya biasa Pak. Ini agak senggang waktunya. Iya. Kebetulan kemarin kan saya telepon Pak Suryadi. Iya, jadi saya baru sekarang Pak misalnya. Mohon maaf setelah lewat sini. Mohon maaf sekali. Saya lihat di luar kayaknya Pak ada di sekolah gitu. Iya. Terima kasih sekali Pak Suryadi atas waktunya. Pak. Saya juga mohon maaf ya Pak ya, kemarin belum sempat ngabarin karena ya biasa kegiatannya suka ada dadakan gitu. Ya, terima kasih sekali atas berkenan waktunya di sekolah kami di tempat ini Pak luar biasa Suryadi. Pak ini tempatnya. Iya Pak Suryadi ini. Gimana Pak? Ini saya kesini tuh gimana ya Pak ya? Maksudnya Bapak kemarin tuh sengaja Pak Suryadi, saya kemarin tuh ingin memberitahu Pak Suryadi bahwa pada hari ini saya akan melaksanakan proses coaching Pak Suryadi. Iya. Berarti Bapak akan melaksanakan coaching ya? Nanti dengan Pak Solihin. Ya. Oke, mungkin saya coba ini Pak ya untuk hal yang namanya Bapak mungkin meminta saya untuk menjadi supervisor sekali kegiatan coaching Bapak ya. Betul. Oke. Sebelumnya saya mungkin akan mencoba bertanya kepada Pak Nono. Iya. Sejauh mana persiapan Pak Nono dalam persiapan coaching itu, baik dari mulai awal, kemudian ntar rencananya seperti apa gitu. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur sesuai dengan alurnya seperti apa ya untuk supaya berjalan dengan supaya berjalan dengan nanti akan saya terapkan proses coaching ini ya dengan menerapkan alur tirta Pak Suryadi, di mana alur tirta sendiri yaitu ya tujuan, tentunya dalam proses coaching ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab Pak Suryadi. Oke, baik, ada lagi beberapa hal yang saya akan tanyakan. Bapak apakah sudah melakukan prinsip coachingnya seperti kayak kemitraan seperti itu, kemudian memaksimalkan potensi, proses yang kreatif, kemudian menguasai potensi seperti itu, apakah sudah akan saya terapkan Pak? Oke. Sudah. Ya, baik, kalau misalkan sudah sesuai Pak ya, saya akan mencoba untuk beberapa pertanyaan ya dalam hal ini untuk kegiatan supervisi ini Pak. Iya. Ya. Ntar mungkin saya akan menyampaikan apa yang di rubrik saya sampaikan gitu ya. Mungkin yang pertama, kira-kira kompetensi yang akan Bapak ingin kembangkan itu apa? Kompetensi coaching yang akan Bapak ingin kembangkan itu seperti apa Pak? Ya baik Pak Suryadi, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu preference atau kehadiran penuh, terus memaksimalkan potensi dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Berarti itu yang akan capai ya Pak ya. Aktif. Nah, selanjutnya mana bagian yang lebih spesifik yang akan Bapak sebagai coach? Iya, kan Bapak sebagai coach itu yang akan saya nilai Pak. Yang spesifiknya kira-kira yang bagian apa? Yang akan saya terapkan secara spesifik yaitu preference atau tentunya dan kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya.
Oke, 2 poin itu ya Pak. Iya. Baik, saya akan coba ntar kita coba ya Pak ya Betul, Pak Suryadi. untuk kegiatan tersebut. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak ingin itu seperti apa? Indikator yang ingin saya kembangkan adalah agar koci itu bisa menemukan permasalahannya sendiri sehingga bisa menemukan solusi dari apa yang koci nanti diungkapkan. Oke. Nah, itu teman Bapak juga. Betul. Siapa Pak? Namanya Pak Solehin. Oh itu Pak Solehinnya. Oh, iya. Ya, oh, iya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Enggak Pak Solehin, Pak. Enggak Pak Solehin, duduk Pak Solehin. Bagaimana kabarnya Pak Solehin? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana dalam aktivitas keseharian Pak Solehin lancar? Iya, saya terkejut Pak. Saya berasa pulang ke rumah sendiri. Nah, ini lab kimia ya Pak ya. Iya, Nah, betul Bapak sekali, Pak Pak. Nono ini benar-benar guru kimia berdedikasi. Sampai kita ngobrol aja difasilitasi di sini ya Pak ya. Oke. Ya. Dan saya Terima kasih, mohon Pak izin Solehin, Pak, atas mohon ini. izin Iya. nanti Silakan, Pak Solehin. mohon untuk bisa berbagi praktik baik bagaimana nanti saya menghadapi permasalahan pembelajaran yang akan saya lakukan di semester depan Pak. Ini sudah bulan November ya Pak ya. Betul Pak Solehin. Inginnya di semester depan lebih baik Pak. Iya. Nah, kalau boleh saya tahu Pak Solehin, tujuan Pak Solehin datang ke sini adalah ingin mengungkapkan permasalahan seperti apa Pak Solehin? Iya Pak. Jadi izin Pak menyampaikan. Iya, Jadi silakan Pak Solehin. Pak Suri ya. Iya. Nah, Mungkin oke. langsung aja Pak ya. Iya. Boleh, boleh. Saya Oke. coba ini. Iya. Langsung aja silakan untuk Iya. Terima kasih Pak Suryadi. Ya. Pak Nono, Ya. saya di apa namanya ya? Saya ingin dalam proses coaching ini tujuannya adalah saya dapat merancang pembelajaran kimia yang menyenangkan dengan metode project based learning. Ya. Nah, kemudian mengkombinasikan juga dengan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Iya. Jadi itu Pak tujuannya, Pak. Dalam proses pembelajaran berdiferensiasi itu Pak Solehin lebih spesifiknya itu apa kendalanya terhadap siswa yang Pak Solehin katakanlah ampuh? Iya. Jadi saya mulai dari cerita dulu Pak ya. Dari pengalaman saya tahun Untuk Pak Solehinnya saya ambil Boleh. ini dulu. Ya. Jadi dari pengalaman saya sebelumnya di tahun sebelumnya, Ya. saya merasakan pembelajaran di materi ini, materi sistem koloid Pak ya. Di materi sistem koloid ini, project untuk membuat es krim ini minatnya sangat bagus Pak. Oh, sangat Nah, bagus, sangat oleh berpotensi. karena itu saya ingin di tahun ini juga melakukan proyek yang sama, namun dengan beberapa perbaikan Pak dari hasil evaluasi tahun lalu. Nah, beberapa perbaikan itu diantaranya tadi Pak, saya menemukan permasalahan diantaranya adalah karena ini kegiatannya proyek, ini kan melibatkan kelompok. Nah, ada anggota kelompok yang tidak aktif, gitu Pak. Jadi karena ada anggota kelompok yang tidak aktif, setelah saya telusuri, ternyata permasalahannya karena memang kelihatannya salah dalam pengelompokan kelompoknya Pak, bukan tipikal anaknya ada di kelompok itu. Nah, oleh karena itu saya ini menghadapi kesulitan masalah ini Pak. Jadi itu Pak sebagai pengantar. Jadi sebagai pengantar. Dalam menangani permasalahan yang Pak Solehin tadi sampaikan, apa langkah atau solusi yang ingin Bapak Solehin terapkan? Di antaranya tadi adalah dengan kesalahan pembagian kelompok ya, maksudnya mungkin tidak kurang merata. Gitu ya. Iya, jadi setelah saya tanya ternyata dia nggak serg Pak dengan kelompoknya. Jadi di kelompoknya ini cenderung vokal semua dan dia pendiam. Nah, ini juga salah satu yang membuat pembelajaran yang sudah bagus pada saat tahun lalu ini kurang maksimal akhirnya Pak. Nah, sehingga akhirnya saya berpikir Pak, apakah dengan saya menerapkan pembelajaran diferensiasi akan bisa menjadi jawaban Pak gitu. Saya mohon penguatannya Pak. Jadi barangkali ada pendapat saya yang salah, mohon diluruskan. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini kan nantinya akan dikelompokkan berdasarkan kelompok minat dan bakat ya Pak ya.
Iya. Harapannya supaya mereka juga belajar nyaman dan sesuai dengan gaya belajar mereka, Pak. Gitu. Kalau boleh tahu Pak Solehin mengaku di kelas berapa Pak Solehin? Di kelas 11, Pak. Oh, Materi kelas sistem 11, koloid ya. ini kebetulan Sistem koloid, di ya. SMK Farmasi ini ada di kelas 11, Pak. Bapak kan pengajar SMA ya, Pak? Kayaknya sama juga di kelas 11, Pak. Betul Pak Solehin. Setelah tadi Pak Solehin mengetahui solusinya, langkah selanjutnya apa yang akan ditempuh Pak Solehin? Apakah berkolaborasi dengan rekan sejawat atau dengan orang tua atau bagaimana yang akan Pak Solehin Oke. lakukan? Karena ini kegiatannya project based learning, Pak ya. Kegiatan berbasis project yang nantinya ada produk yang dihasilkan. Saya sudah melakukan pemetaan, Pak. Karena ini menjadi kendala di tahun lalu. Saya telah melakukan pemetaan terhadap gaya belajar. Jadi saya sudah mendapat data nih, Pak. Jadi dari tes yang saya berikan tentang tes gaya belajar. Nah, saya ambil contoh misalnya kelas 11A. Kelas 11A dari 30 siswa ada 9 orang yang cenderung kinestetik, Pak. Lalu ada 12 orang yang cenderung visual. Sudah 21, Pak ya. Nah, 9 orang laginya ternyata auditori, Pak. Jadi yang tipikal gaya belajar siswa yang dominan di kelas memang visual. Dengan 12 orang itu, Pak ya. Nah, oleh karena itu rencananya saya akan membagi, Pak. Jadi dari 3 kelompok belajar ini, dari 3 kelompok gaya belajar ini, untuk kelompok auditori dibagi ke dalam 3 kelompok, kelompok kinestetik ke dalam 3 kelompok juga, lalu kelompok yang satu laginya adalah kelompok visualnya menjadi 4 kelompok, Pak. Jadi total semua ada 10 kelompok. Tapi dengan gaya belajar yang sama, Pak. Gitu, Pak. Setelah nanti akan Pak Solehin lakukan pembagian kelompok seperti itu, kira-kira hasil yang akan Bapak Solehin tangkap dari siswa itu apa Pak Solehin? Diharapkan setelah Pak Solehin menerapkan pembagian kelompok dibilang secara merata Pak Solehin ya? Iya, betul Pak. Jadi rencana aksinya adalah karena ini materi untuk semester depan, Pak. Rencana aksi selanjutnya setelah saya membagi kelompok berdasarkan gaya belajar, rencana aksinya adalah merumuskan pembelajaran berdiferensiasinya, Pak, supaya bisa lebih maksimal ke depannya. Artinya berdiferensiasi ini kan ada 3 jenis, apa ya? Ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses dan produk. Nah, saya akan mengambil yang produk ini, Pak, karena ini yang unggulannya, Pak. Jadi meskipun tahun lalu tidak maksimal peran anggota dalam kelompoknya, tapi saya tetap optimis di pembelajaran project berbasis produk ini ya, dengan pembelajaran diferensiasi tambahannya tadi dengan pengelompokan gaya belajar, mudah-mudahan hasilnya bisa lebih maksimal, Pak. Kemudian Pak Solehin ya, selain tadi yang Pak Solehin kemukakan, tentunya ada proses diferensiasi konten, diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Apakah dalam diferensiasi konten dan proses itu mengalami kendala? Kalau nanti untuk di pembelajaran ini memang rencananya saya akan fokusnya ke diferensiasi produknya, Pak. Yang mana nanti seluruh kelompok melaksanakan kegiatan sama ya, dari mulai merumuskan judul mau ngambil judulnya apa nih, es krim apa gitu. Nah, tidak boleh ada yang sama, masih seperti konsep tahun sebelumnya. Lalu yang selanjutnya dalam format KPD-nya pun masih sama, tetapi yang beda nanti adalah produk pelaporannya, Pak. Nah, kalau produk projectnya memang es krim, tapi bagaimana mereka mempresentasikannya itu yang berbeda sesuai dengan gaya belajar, Pak. Nah, semisal, jadi yang sudah saya rancang nih, Pak ya, saya akan coba merancang, Pak, karena ini diferensiasi produk. Nanti mohon diluruskan, Pak, barangkali salah gitu saya menafsirkannya, Pak. Jadi nanti kelompok yang visual ini mereka mempresentasikannya dalam bentuk membuat poster. Nah, jadi mereka membuat poster berisi tentang alur pembuatan es krim dari mulai awal sampai dengan jadi es krimnya.
Oke. Ya. Oke. Yang kedua untuk tipe kinestetik, Pak. Nanti Kinestetik, tipe kinestetik kan itu mereka cenderung suka bergerak, Pak, suka aktif dan seterusnya. Nah, saya ingin mengajukan opsi ke kelompok kinestetik ini. Yang pertama, mereka bisa berwirausaha atau menjual hasil produk es krim yang telah dibuatnya, lalu meminta respon dari atau bagaimana caranya gitu ya, bisa menjual atau membagikan atau yang lainnya, tapi ini melibatkan unsur mereka aktivitas, Pak. Jadi untuk mencari tahu feedback atau umpan balik dari es krim yang telah mereka buat. Nah, lalu yang ketiga, untuk yang tipikalnya adalah auditori. Karena tipikal auditori ini mereka cenderung lebih suka mendengarkan dan mereka fokus kalau menyampaikan. Biasanya tipikal auditori ini lancar dalam menyampaikan, Pak. Jadi saya ingin mereka membuat liputan, Pak. Liputan presentasi dalam bentuk video, begitu, Pak. Gambarannya untuk diferensiasi produk yang akan saya kembangkan, Pak. Setelah memusatkan pada diferensiasi produk, apa yang Pak Solehin simpulkan dari pembelajaran berdiferensiasi produk itu? Dan antaranya tadi pembagian kelompok siswa, dan antaranya itu pembuatan proses es krim. Apa yang Pak Solehin simpulkan dari pembelajaran siswa yang dapat Pak Solehin ambil dari siswa tersebut? Oke, jadi dari pembelajaran ini saya ingin menanamkan pada diri siswa bahwa tugas berkolaborasi itu harus kita biasakan sejak dini, Pak. Jadi dengan tentunya itu dengan peran serta aktif dalam kelompok. Ketika dalam kelompok itu yang bekerja hanya beberapa orang dan yang lainnya hanya numpang nama, nah dia tidak mendapatkan proses dari belajar tersebut, Pak, dan sia-sia, Pak. Sayang sekali gitu, Pak, dengan kesempatan yang bagus mereka melewatkan kesempatan itu dengan tidak memberikan kontribusi aktif pada kelompoknya. Jadi tujuannya ya tadi mudah-mudahan bisa dicapai ya, Pak. Memang tujuan saya ingin membuat pembelajaran kimia ini menyenangkan, kemudian bermakna, Pak. Jadi anak-anak tahu belajar kimia ini ternyata untuk apa sih, Pak. Nah, salah satu materi terapannya kebetulan akan ada di bulan Januari, Pak. Januari begitu masuk, iya begitu masuk saya langsung terapkan, akan langsung saya coba terapkan, Pak. Nah, sementara ini saya sudah punya data gaya belajarnya, Pak. Nah, tinggal nanti pembagian kelompok dan menyiapkan yang lain-lainnya itu, Pak, data pendukungnya. Misalkan Pak Solehin dari skala 1 sampai 10, kira-kira Pak Solehin dalam pembelajaran tadi yang Pak Solehin sudah sampaikan itu kira-kira pada skala berapa, Pak Solehin? Kalau di tahun lalu saya ambil di angka 7, harapannya nanti di tahun ini bisa berkembang di angka 9, Pak. Mudah-mudahan tercapai ya, Pak Solehin. Iya, amin, Pak. Ya. Terima kasih Pak Solehin atas waktunya. Setelah pemaparan dari Pak Solehin tadi sungguh sangat luar biasa bahwa pembelajaran bukan saja melibatkan proses pembelajaran jangka pendek, tapi ini adalah proses pembelajaran menurut saya yang berjangka panjang. Apalagi di dalamnya adalah proses pembuatan produk. Tentu dalam produk itu ada proses yang sangat panjang untuk mencapai suatu hasil, tidak mudah membalikan telapak tangan. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih Pak Nono. Dengan hadirnya saya di sini juga akhirnya saya mendapat kekuatan, Pak. Jadi Pak Nono ini meyakinkan saya untuk bisa melanjutkan apa yang sudah direncanakan, dan saya menjadi semakin yakin kalau target saya untuk mengevaluasi proses belajar dengan perbaikan-perbaikan yang dimaksud itu bisa dicapai, Pak. Terima kasih banyak Pak Nono waktunya. Sama-sama Pak Solehin, mudah-mudahan. Ya, sama-sama Pak Solehin, mudah-mudahan apa yang akan Pak Solehin lakukan nih mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan dan sukses selalu buat Pak Solehin. Sekalian pamit Pak Surya. Ya, siap Bapak. Maaf mengganggu. Mudah-mudahan lancar ya. Siap, terima kasih Pak supportnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Nono, luar biasa dalam coachingnya tadi saya lihat, saya amati ya, ternyata udah luar biasa hasilnya. Kemudian mungkin ada beberapa hal yang akan saya
sampaikan ke Pak Nono terkait tadi kegiatan coaching yang Pak Nono lakukan. Ada yang pertama, di sini saya akan menanyakan ke Bapak beberapa hal. Ya, yang pertama, dalam kegiatan coaching yang Bapak lakukan tadi, Ya. Bapak sudah melakukan sesuai dengan yang tadi Bapak inginkan. Tadi ya ada Alur tirta. ya alur tirta seperti kayak tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, aksi dan tanggung jawab. tanggung jawab di situ itu sudah sesuai dengan alurnya. Kemudian ada lagi tadi ya Bapak di situ sudah kompetensi yang Bapak tadi ingin saya nilai sesuai dengan yang Bapak inginkan. Dari 3 kompetensi kan ada 2 yang Bapak pengen saya mencoba untuk menilai dari poin 2 itu. Betul sekali. Dari kehadiran penuh, present, sama untuk mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi Bapak sudah melaksanakan coaching, ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan ke Bapak. Ya. Kalau tadi Bapak ya, gimana performa Bapak dalam kegiatan coaching tersebut itu seperti apa gitu? Performa Bapak tadi itu menurut Bapak sendiri? Menurut saya sendiri itu apa yang tadi saya lakukan proses coaching itu sangat luar biasa, sangat baik karena saya dengan Pak Solehin tadi berbincang-bincang tentang suatu pembelajaran yang berdiferensiasi produk bahwa untuk menekankan ke siswa berdiferensiasi produk itu menurut saya sangat bagus sekali Pak Suryadi karena dalam suatu pembelajaran untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan butuh proses yang lama. Jadi kita menekankan kepada siswa adalah menekankan prosesnya, bukan hasilnya. Itu Pak Suryadi. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, kalau menurut Bapak tadi untuk proses coachingnya itu sudah berjalan kira-kira sejauh mana menurut Bapak? Apakah Bapak sudah merasa maksimal atau seperti apa? Dalam proses coaching ini nanti akan saya kembangkan lebih baik lagi Pak Suryadi ya, karena ya dengan proses coaching ini saya akan terus berlatih, berkomunikasi, belajar dan menjadi pendengar yang aktif dan sekaligus menggali koci itu sendiri sehingga apa yang dilupakan oleh koci, apa masalah yang diungkapkan oleh koci tersebut bisa menemukan permasalahannya sendiri. Oke, terkait dengan tadi ada yang setelah ini ya, setelah kegiatan yang supervisi saya lakukan ini terhadap Bapak, kira-kira rencana berikutnya itu seperti apa? Setelah Bapak mungkin ntar ini ya sudah tahu seperti ini gitu, nah itu akan ada tindak lanjutnya seperti apa gitu? Rencana akan saya lakukan selanjutnya adalah saya akan terus berkomunikasi dengan coach tersebut, ingin mengetahui perkembangan prosesnya dan progresnya, ingin mengetahui hasil yang coach akan lakukan. Oke. Baik, tadi saya menilai secara keseluruhan coaching yang Bapak lakukan terkait 2 kompetensi yang tadi Bapak ingin dari Bapak ya, terkait dengan yang vision, kemudian apa pertanyaan yang berbobot. Ya, untuk pertanyaan berbobot secara keseluruhan sudah sangat baik. Terima kasih Pak Suryadi. Kemudian, yang selanjutnya adalah bagaimana supaya memaksimalkan potensi yang lainnya. Seperti kan ada 3 tuh Pak. Iya. Yang pertama vision, yang kedua kompetensi apa? Untuk apa coba? Untuk satu lagi untuk mendengar aktif. Jadi mendengar aktif Bapak itu coba untuk memaksimalkan 1 poin itu. Oh siapa? Nanti yang tadi secara keseluruhan sudah baik semua. Bapak udah hadir penuh di sini dalam kegiatan coaching tersebut. Kemudian tadi
saya coba perhatikan Bapak sudah memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa terhadap coaching gitu. Terima kasih. Jadi sebenarnya kalau misalnya Bapak setelah kegiatan supervisi yang saya lakukan terhadap Bapak, nah itu mungkin ntar tindak lanjutnya Bapak akan seperti apa dengan tadi misalnya sudah maksimal seperti kayak freezer, kemudian pertanyaan berbobot, satu lagi yang mendengarkan aktif ya. Betul sekali. Jadi maka ntar bisa dikembangkan lagi lebih maksimal lagi Pak, ntar supaya tujuan dari coaching yang Bapak lakukan bisa lebih hebat lagi. Siap Pak Suryadi, tentu akan saya ingat selalu apa pesan dari Pak Suryadi untuk keterampilan coaching tadi yang mendengarkan aktif akan terus saya kembangkan sehingga ya saya akan lebih berkompeten lagi. Selamat Pak Nono, luar biasa. Mungkin saya tidak bisa menilai dari lebih lah gitu kan. Saya juga sesuai dengan panduan. Siap. Cuma yang saya lihat sesuai dengan apa yang saya lihat seperti itu. Mohon maaf barangkali banyak kekurangan dari saya yang supervisi saya Pak. Malah saya terima kasih banyak kepada Pak Suryadi yang sama Bapak saya, supervisi saya, dan apa yang Pak Suryadi lakukan akan saya kembangkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Suryadi atas waktunya. Sama-sama. Barangkali ntar suatu waktu setelah ini ada tindakannya atau apa, boleh Bapak ketemu sama saya lagi, saya telepon lagi ya Pak ya. Boleh, siap. Mungkin itu aja Pak ya. Iya, saya Pak Suryadi. Barangkali Bapak juga lagi sibuk. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari saya antar Pak Suryadi. Mana?